Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala rasulihil karim, Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada siang hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang justru kalau kita mencoba menghitung nikmat itu, Allah sendiri yang menyatakan kepada kita, la tuhsuha, gak bisa kita hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh saja, nikmat sehat. Mata kita dengan kemampuan melihatnya sedikit saja dicabut oleh Allah. Pernahkah kita membayangkan begitu bangun tiba-tiba kita gelap, tidak bisa melihat apapun? Namun saat ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita melihat langit yang indah, kita melihat tanaman yang indah. Itu karena satu nikmat baru mata saja, belum dengan hal yang lainnya. Maka mari terus kita bersyukur kepada Allah, karena dengan cara itulah Allah menambahkan kembali nikmatnya kepada kita. Pemirsa, kajian singkat pada Jumat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan bahwa tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, dan beliau mengajarkan akhlak dengan akhlak. Satu di antara akhlak yang beliau ajarkan kepada kita, kalau kita lihat dari hikmah perjalanan hijrahnya beliau baginda sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, adalah ajakan para sahabat, ajakan kepada para sahabat untuk mengenal satu sifat yang disebut dengan ithar. Apa itu ithar? Diabadikan dalam surat 59, yakni Al-Hasyr ayat 9. Satu potongan ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradih, dan mereka memperdulikan orang lain, ini ithar. Wa yu'thiruna, dan mereka memperdulikan orang lain, ala anfusihim, bahkan melewati dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, sedangkan atau meskipun mereka saat itu sedang dalam keadaan membutuhkan. Maka satu sifat ini, para hadirin rahimakumullah, adalah sifat yang saat ini mungkin jarang kita temukan. Ini apa? Ikut memikirkan atau peduli dengan kebutuhan orang lain. Bayangkan saat zaman Covid dulu, saat kita temukan indikasi akan adanya lockdown, ya, orang harus tidak boleh keluar rumah, kemana-mana dibatasi, ya, dan orang-orang yang memiliki uang, mereka membeli kebutuhan-kebutuhannya tanpa memikirkan pada orang lain, tanpa memikirkan orang lain. Yang penting keluarganya terpenuhi, yang penting dirinya atau keluarga anak-anaknya terpenuhi. Jarang mereka memikirkan orang lain. Maka ada sebuah kisah tentang seorang pedagang yang mana dia memiliki salah satu dagangannya adalah beras, ya. Tiba-tiba datang seseorang, Pak, saya mau beli beras ini 50 kilo, ya. Ternyata sang bapak ini menyatakan, ibu, mohon maaf, beras ini tinggal 70 kilo. Kalau ibu beli 20 kilo, kami tersisa 20 kilo saja. Ibu beli 30 kilo saja ya. Lalu ibu ini akan mengatakan, loh, kenapa? Harusnya bapak dagang itu senang kalau dagangannya cepat habis. Kalau bapak punya 70, saya beli 50, sisa 20 harusnya senang.
Apa kata sang bapak? Saya bukan hanya sedang berdagang, saya beribadah. Gimana kalau nanti banyak yang butuh Bu dengan beras itu? Bagaimana kalau ibu beli semuanya sedangkan ada orang yang mencari dan saya kehabisan stok? Apa kata ibu itu? Kenapa harus beli orang lain? Saya punya uangnya, saya beli. Ini mungkin gambaran dari kebanyakan kita. Merasa punya uang, maka mereka punya segalanya, tidak memikirkan orang lain. Sedangkan dalam perjalanan atau hikmah perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebetulnya di bulan ini, di bulan Safar kejadiannya, ada satu hal yang begitu diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Jadi ketika mensaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, di mana orang-orang ansar diminta untuk memikirkan kehidupan orang-orang muhajirin. Ada satu kisah di mana saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang seseorang, ya Rasulullah, aku membutuhkan sesuatu untuk makan ya Rasul. Aku sudah berusaha mencari kemana-mana tapi belum mendapatkan atau belum sesuai dengan harapanku. Fa'arsala ashabahu ila ba'di nisa'ihi, maka Rasul memerintahkan beberapa sahabat ke rumah istri-istri beliau untuk meminta apakah di rumahnya ada sesuatu. Ternyata ketika mereka berkeliling ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau rumah-rumah istrinya, lam yajid syai'an illa al-ma, mereka tidak mendapatkan apapun kecuali air. Para hadirin, di rumah Rasulullah hanya mendapatkan air. Maka Rasul kemudian memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitarnya, man yadmanu dhaifi hadhihi lailah, diangkat tangannya, siapa yang mau menjaminkan tamuku malam ini saja. Ternyata seorang Ansar kemudian mengangkat tangannya, ala ya Rasulullah, aku ya Rasul. Padahal saat itu dia berpikir di rumahnya dia pun tak tahu ada apa. Dia bukan orang berlebih, tapi dia ingin menjamu tamunya Rasulullah pada malam itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya, bertanya pada istrinya apa yang dimiliki di rumahnya. Ternyata para sahabat, tidak ada satupun makanan di rumahnya kecuali makanan yang disiapkan untuk anaknya. Maka istrinya yang salehah pun mengatakan, kita tidak punya apa-apa lagi Pak, tinggal makanan untuk anak-anak kita. Maka suaminya berikan saran, kalau begitu ajak anak-anak kita main sampai dia capek. Nanti kalau sudah capek dia akan tertidur. Saat tertidur kita jamu tamu kita untuk makan. Sesuai rencana. Dibikin anak itu lelah, capek, kemudian tertidur. Maka giliran saatnya menjamu tamunya yang satu orang tadi. Dan suami istri ini bertindak seolah-olah mereka ikut makan bersama, karena suaminya minta begitu dia masuk ke sini gelapkan. Jadi dia nggak melihat kalau kita tidak makan, dia pasti nggak akan mau. Ya. Dan mereka kemudian memakan seolah-olah makan bersama, padahal hanya tamunya. Kemudian begitu selesai diterangi kembali, dan sang tamu bisa istirahat malam itu dalam keadaan lapar dan bahagia. Meskipun sang tuan rumah kelaparan pada malam hari itu. Apa kata Rasulullah esok harinya? Innallaha yata'ajjab, Allah ta'ajub dengan perbuatan kalian berdua. Tentu ini makna kiasan, tapi begitu Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, sampai-sampai Allah menyatakan Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua. Kalau kita bahasakan sekarang, kok bisa di saat ada orang yang memikirkan untuk dirinya sendiri, dia mampu memikirkan orang lain. Itulah makna dari kalimat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu memikirkan orang lain meskipun mereka butuh. Maka kadang-kadang kami sampaikan di hadapan para ibu-ibu, ibu, jika suami ibu kedapatan memiliki bukti transfer yang jumlahnya mungkin tidak sedikit, tapi beliau tidak berbicara kepada ibu, jangan langsung marah, jangan langsung curiga, jangan langsung mencecar dengan berbagai macam pertanyaan. Bisa jadi saat itu suami kita, suami ibu sedang dalam keadaan terdesak, ada seseorang yang meminta bantuannya, dan dia tidak siap jika harus meminta izin berdiskusi dengan istrinya. Kenapa? Mungkin kalau dia berbicara dengan istrinya tidak diizinkan, karena mereka memiliki kebutuhan yang sama. Tapi sang suami ini memikirkan peluang sebagaimana yang didapatkan oleh sahabat tadi, yang dengannya justru Allah takjub, bangga dengan perbuatan itu.
Tentu ini sesekali, karena memang kebutuhan harian kita, tanggung jawab kita adalah kepada keluarga terdekat kita. Namun yang bisa kita ambil hikmahnya para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasul mengajarkan kepada kita ikut memikirkan nasib orang lain, ikut membantu saat orang lain membutuhkan sesuatu. Bahkan disampaikan dalam hadis lain, inna ahabban nas ilallahi ta'ala, sesungguhnya seseorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anfa'uhum linnas, adalah orang yang bisa menebar manfaat pada orang lain. Sejauh mana kita bisa memberikan dampak manfaat pada orang lain. Wa ahabbal a'mal sururun tudkhiluhu 'alal muslim, dan amal yang paling dicintai Allah adalah kita bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Maka para hadirin, mari kita berusaha menanamkan sifat ithar, mengajarkan pada anak-anak kita mau berbagi pada orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya kenyang sendiri, tidak hanya memiliki sendiri, tapi membantu memikirkan orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Inilah bagian daripada hikmah perjalanan Nabi, satu di antara beberapa hikmah dari perjalanan Nabi yang kita dapatkan dalam peristiwa hijrahnya beliau, yakni ithar. Apa itu ithar? Ikut memikirkan nasib orang lain, ikut memikirkan nasib saudara kita, terlebih al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka jika kita memikirkan saudara, maka kita seolah-olah rela memberikan segala yang kita mampu. Banyak nanti kisah-kisah tentang ithar yang bahkan tidak bisa kita terima dalam logika, tapi ini semua karena memang kemuliaan daripada akhlak para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim. Maka wajar ketika para sahabat mendapatkan titel radhiyallahu anhu wa radu'an, mereka ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah pun ridha kepada mereka. Maka mari kita belajar untuk bisa menyisihkan sebagian perhatian kita kepada orang lain, dan tidak hanya memikirkan kebahagiaan kita, kenyangnya kita, keseharian kita, dan keluarga kita saja. Semoga kita bisa mencoba mengambil contoh dari salah satu di antara hikmah perjalanan Nabi saat hijrah dari Makkah ke Madinah, dan menjadikan akhlak-akhlak itu sebagai akhlak yang berada di dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karena insya Allah kalau kita saling memikirkan sesama kita, tidak akan ada orang-orang yang kelaparan di sekitar kita, tidak akan ada orang yang stres kemudian bunuh diri di sekitar kita karena perhatian dari sesama kita. Mudah-mudahan kajian singkat ini mampu menghantarkan kita untuk memiliki karakter dan akhlak yang mulia, sebagaimana di awal tadi kami sampaikan bahwa tujuan daripada diutusnya Nabi liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak baik manusia. Semoga Allah senantiasa berikan kita nikmat iman, Islam, ilmu, amal, dan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.